Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun asesmen kurikulum merdeka atau pada program sekolah penggerak. Seperti kita ketahui bahwa pada konten sebelumnya kita sudah membahas tentang asesmen diagnostik, maka kali ini kita akan mencoba membahas tentang asesmen formatif dan sumatif. Seperti apa asesmen formatif dan sumatif yang harus dipersiapkan oleh seorang guru ketika mempersiapkan modul ajar ya yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembelajaran paradigma baru ya. Ini perlu diketahui mengingat tuntutan dari kurikulum merdeka adalah bahwa para guru sudah mempersiapkan pembelajaran yang mampu berfokus kepada kebutuhan peserta didik. Baik, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebelum membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif, guru harus paham dulu bahwa asesmen ini terdiri dalam pelaksanaannya terdiri dari 3 jenis asesmen, yakni assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. 3 jenis pelaksanaan asesmen yang sebetulnya harus dipahami oleh seorang guru ini memiliki porsi yang berbeda. Porsi yang paling besar ada pada assessment as learning, sementara kedua terbesar adalah assessment for learning, sementara assessment of learning itu porsinya paling kecil. Ini mungkin terdapat perbedaan yang signifikan. Biasanya seorang guru lebih mengacu kepada assessment of learning atau nantinya akan dibahas lebih jauh ya. Dan kalau dibuat dalam bentuk piramida, maka assessment as learning itu memiliki luas atau daerah atau porsi paling besar dibandingkan for learning, demikian pula for learning itu lebih besar daripada of learning. Nah, terkait dengan jenis assessment tadi ya, itu kita akan lihat ketiga-tiganya adalah terkait dengan fungsi tentu saja ya. Jadi fungsi assessment jika dia assessment as learning ya, maka itu adalah assessment yang berfungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi assessment as learning itu fungsinya adalah untuk merefleksikan proses yang sudah dilakukan dan juga untuk melakukan formatif. Kemudian assessment for learning atau assessment untuk proses pembelajaran itu berfungsi sebagai perbaikan proses. Kalau tadi refleksi proses pembelajaran, nah kalau berbentuk assessment for learning itu diharapkan guru dengan adanya assessment ini bisa memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan ini juga bentuknya adalah berbentuk assessment formatif. Dan yang ketiga adalah assessment pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning ini berfungsi untuk evaluasi akhir dari proses dan berbentuk assessment sumatif. Jadi kalau melihat ini, maka formatif itu bisa berbentuk sebagai assessment as learning, bisa juga berbentuk sebagai assessment for learning. Sementara untuk assessment sumatif hanya berbentuk assessment of learning. Sehingga dari sini kita bisa paham bahwa sumatif itu memang porsinya paling kecil ketika dia berbentuk sebagai assessment of learning. Nah, penjelasan lebih jauh tentang assessment as learning, for learning maupun of learning ya tadi sudah dibahas tentang fungsi masing-masing, yakni assessment as learning berfungsi untuk refleksi serta sebagai assessment formatif, sementara assessment for learning berfungsi sebagai perbaikan proses dan assessment formatif, sementara assessment of learning atau pada akhir proses pembelajaran sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan sebagai assessment sumatif, maka guru sebetulnya perlu paham apa perbedaan dari assessment as learning dan assessment for learning, ya, supaya tidak gamang dalam merencanakan modul ajarnya. Jadi assessment as learning lebih pada pelibatan siswa dalam menilai. Jadi siswa betul-betul terlibat secara aktif dalam proses assessment tadi, ya, sehingga mereka bisa menilai dirinya sendiri atau self assessment maupun menilai teman-temannya.
Jadi itu perbedaannya. Sehingga kalau dibandingkan dengan for learning itu murni guru tanpa melibatkan siswa, ya. Nah, ketika siswa dilibatkan, tentu saja siswa atau peserta didik harus memahami, ya. Jadi mereka terlibat dalam perumusan prosedur, kemudian kriteria maupun rubrik, ya, atau pedoman asesmennya. Sehingga ketika mereka tahu ketiga hal tadi, baik prosedur, kemudian kriteria maupun pedoman penilaiannya, maka diharapkan mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam memberikan asesmen baik untuk self assessment maupun asesmen terhadap teman-temannya. Nah, nantinya mudah-mudahan akan diperoleh capaian belajar yang maksimal karena keterlibatan ini. Sesuai dengan fungsinya tentu saja. Maka kita akan coba sekarang membahas tentang asesmen formatif dan sumatif. Jadi asesmen formatif itu tadi sudah dikatakan bisa berbentuk assessment as learning, bisa juga berbentuk assessment for learning. Ya. Ketika kedua-duanya terjadi, maka assessment formatif itu sudah dibahas dulu di konten sebelumnya, bisa dijadikan alat untuk mendiagnosis kemampuan awal. Jadi pada asesmen diagnostik, asesmen formatif salah satu bagian dari asesmen diagnosis kognitif, ya. Jadi kalau kita sudah membuat asesmen formatif kemudian memperoleh data pada materi sebelumnya, maka materi yang akan datang asesmen formatif itu berfungsi sebagai asesmen diagnostik kognitif. Kemudian jadi umpan balik bagi pendidik atau guru. Jadi kalau guru ingin memperbaiki proses pembelajaran supaya lebih baik, maka hasil asesmen formatif itu jadikan umpan balik. Tapi juga peserta didik butuh umpan balik karena mereka juga butuh informasi supaya strategi pembelajaran mereka juga bisa diperbaiki. Kemudian selanjutnya untuk mendiagnosis daya serap materi, ya. Jadi dari asesmen formatif ini, ya, guru bisa mendiagnostik sejauh mana, ya, peserta didik bisa menyerap materi yang sudah diberikan, ya, dalam aktivitas pembelajaran di kelas tentu saja. Dan yang terakhir, memacu perubahan suasana kelas. Jadi dengan adanya informasi tentang asesmen formatif, peserta didik bisa termotivasi atau meningkat motivasi belajarnya, ya, dengan menggunakan atau dengan diadakannya program-program pembelajaran yang tentu saja positif, suportif, dan bermakna. Teknik dari asesmen formatif itu bisa berbagai teknik, bisa dengan praktik, produk, proyek, portfolio, maupun tes, baik tertulis maupun secara lisannya. Nah, hasilnya nanti bisa berbentuk produk hasil belajar, jurnal, rencana tindak lanjut, ya, karena guru atau pendidik tentu saja ini menjadikan asesmen formatif ini sebagai bagian dari apa yang harus mereka jadikan acuan dalam memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, juga sebagai catatan hasil observasi dan catatan anekdotal maupun nilai berbentuk angka. Nah, ini asesmen formatif. Jadi mudah-mudahan sekarang lebih paham lagi bagaimana mempersiapkan asesmen formatif dalam modul ajar. Selanjutnya ada asesmen sumatif tapi di akhir materi, bukan di akhir tahun. Nah, kalau bentuknya asesmen sumatif di akhir materi, maka ini bisa berbentuk assessment of learning ataupun assessment for learning karena tidak di akhir tahun, ya, dilakukan pada akhir materi. Maka ini disebut assessment for ataupun of learning. Nah, fungsinya untuk asesmen di akhir materi sumatif ini itu untuk alat ukur dalam mengetahui pencapaian hasil belajar. Kemudian bisa jadi refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi saja, ya. Dan juga dijadikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki atau merancang perbaikan proses pembelajaran berikutnya dan melihat kekuatan serta kelemahan belajar dari peserta didik selama satu materi dibahas, ya. Nah, tekniknya hampir sama dengan asesmen formatif, bisa praktik, produk, proyek, portfolio, maupun tes, baik tertulis maupun lisan. Sementara hasil berbentuk dokumentasi berupa produk hasil belajar dan nilai berbentuk angka. Selanjutnya adalah asesmen sumatif di akhir semester. Nah, karena ini hanya berbentuk assessment of learning, maka karena porsinya yang kecil, ini bisa dikatakan pelengkap. Kenapa jadi pelengkap?
Karena tentu saja guru ketika melakukan asesmen formatif maupun asesmen sumatif di akhir materi, mereka sudah cukup memiliki informasi tentang ketercapaian dari peserta didik. Jadi jangan lagi terjadi ya para guru belum memiliki informasi lengkap ya dan baru bisa lengkap ketika sumatif dilakukan. Ini jangan sampai terjadi karena kurikulum merdeka tidak mengharapkan itu. Jadi kurikulum merdeka berharap bahwa selalu dalam proses pembelajaran terjadi assessment sebagai assessment as learning. Kemudian assessment for learning juga dibutuhkan. Dan untuk assessment of learning itu sekali lagi hanya sebagai pelengkap. Nah, tentu saja fungsinya hampir sama dengan assessment di akhir materi ya untuk alat ukur dalam mengetahui pencapaian belajar, kemudian mendapatkan nilai capaian hasil belajar dan akan dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Jadi para guru tentu saja memiliki kriteria ketercapaian ya dari tujuan pembelajaran atau KKTP. Maka kita bisa bandingkan sejauh mana ya. Kemudian umpan balik ya untuk merancang perbaikan proses pembelajaran di tahun atau semester yang akan datang ya. Seperti fungsi penilaian formatif juga. Kemudian juga untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik ya. Nah, tekniknya hampir sama ya, baik praktik, produk, proyek, portofolio maupun tes ya. Tesnya tertulis dan hasilnya berbentuk produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Ini dari apa yang saya sampaikan tentang assessment, baik formatif maupun sumatif. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, para guru sekarang semakin paham dan bisa mempersiapkan assessment ini dengan baik pada modul ajar yang akan mereka susun, sehingga nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, para guru sudah memiliki bahan untuk assessment, baik as learning, for learning, maupun of learning. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.